Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darsunal An, Saqafah Islamiyah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali, pelajaran Saqafah Islam kelas 2 Thaifah Abdurrahman bin Auf. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan keberkahan ilmu untuk kita semua. Dan antum persiapkan modulnya ya, modul Saqafah kelas 2-nya dipersiapkan dan juga buka halaman 7. Ya, kita siap untuk berdoa, duduk yang rapi dan persiapkan dirinya untuk berdoa. Ista'dadana, sikap berdoa, angkat kedua tangannya, doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul adzim. Ya, apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Darsunal An, Saqafah Islam. Dan kita hari ini melanjutkan pelajaran kita, yaitu Saqafah Islam halaman 7 ya, di modulnya. Modul keberapa sekarang? Modul kelima, tentang menjawab azan dan berdoa setelah azan akan mendapat pahala dari Allah. Sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan materi ini di pelajaran fikih ibadah ya. Nah, hari ini kita memperkuat lagi bacaannya atau mungkin pemahaman kita tentang menjawab azan dan berdoa setelah azan. Nah, azan sebelumnya Ustaz jelaskan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang orang yang azan disebutnya apa? Muazin. Kemudian yang wajib untuk azan adalah laki-laki. Tidak boleh perempuan ya. Perempuan dibolehkan untuk iqamah apabila sholat berdua dengan perempuan lagi ya. Nah, kita sebagai muslim harus bisa azan, khususnya ikhwan, karena memang ini banyak pahalanya kalau kita bisa azan, bisa mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid khususnya. Dalam keadaan sekarang, dalam keadaan masih pandemi, karena memang masih takut ya, jadi jangan lupa ketika kita ke masjid gunakanlah maskernya, kemudian juga jaga juga kalau bisa bawa sajadahnya dan sebagainya. Jadi berusaha untuk menjaga diri kita juga dari penyakit ya, karena memang masih belum aman juga kalau kita pergi keluar khususnya sholat berjamaah, tapi kita berusaha untuk menjaga diri kita, dan kalau mau berjamaah di masjid tentunya juga harus menjaga diri kita agar tidak terkena penyakit ya. Nah, modul 5 ini halaman 7 silakan dibuka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jadi artinya, apabila engkau sekalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, dijelaskan ketika azan. Nah, kadang-kadang kita suka lupa nih, lagi ada yang azan, kita masih main-main, kita masih berisik, kita masih ngobrol. Nah, diharuskan kalau bisa ketika azan berkumandang kita diam, mendengarkan azan dan menjawab panggilan azan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Contohnya ketika muadzin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika dengar itu, ketika lagi ngobrol kita diam, oh lagi azan, dengarkan. Ketika Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab lagi Allahu Akbar, dan seterusnya.
Hanya yang membedakan adalah kecuali ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah. Nah, jawaban kita gimana? La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika mendengar muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Sama seperti yang hayya 'alal falah juga ya. Ketika mendengar hayya 'alas shalah kemudian hayya 'alal falah, maka jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lainnya sama, yang ketika Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sama dijawabnya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga sama. Hanya yang beda adalah ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mendengar azan, maka kita harus menjawab panggilan azan sesuai dengan apa yang dikumandangkan oleh muazin. Dan berpahala bagi yang mendengar azan adalah surga pahalanya, dan akan diberikan syafaat atau perlindungan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingin mendapatkan surga yang sangat luar biasa nikmatnya atau luar biasa indahnya, dan siapa yang mau diberikan syafaat atau perlindungan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ketika azan kita mencoba untuk diam, ketika azan tidak beraktivitas, tidak ngobrol lagi, dan kita berusaha menjawab panggilan azan tersebut. Nah, azan adalah panggilan untuk melakukan sholat, dan seorang muazin akan mendapat pahala yang sangat banyak karena mengajak orang-orang melakukan sholat. Jadi luar biasa sekali kalau menjadi muazin, pahalanya luar biasa karena mengajak dengan suaranya untuk orang-orang sholat atau mengingat orang-orang tiba waktu sholat. Nah, kita juga bisa mendapat pahala yaitu dengan cara menjawab azan. Nah, kalau kita mau mendapatkan pahala, kita belum bisa menjadi muazin, caranya gampang, yaitu menjawab panggilan azan. Ketika muazin azan, kita juga ingin mendapat pahala juga, maka jawablah pesan itu, jawablah azan itu. Ya, pesan untuk melakukan sholat. Azan itu juga disebutnya panggilan atau pesan untuk melakukan sholat. Nah, menjawab azan adalah perbuatan yang disukai sekali oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu ketika kita mencintai Nabi kita, maka apa yang disukai Nabi kita harus juga menyukainya. Oleh karena itu ketika azan sudah berkumandang, kita harus diam dan mendengarkannya. Apabila sedang mengerjakan sesuatu, disunahkan berhenti dulu dan menjawab azan. Jadi ketika antum sedang main, tiba-tiba ada azan, hentikan dulu mainnya, dengarkan dulu azannya dan jawab azan terlebih dahulu. Ya. Apabila sedang mengerjakan sesuatu, maka disunahkan untuk berhenti. Nah, cara menjawabnya azan dengan cara mengikuti semua ucapan azan muazin seperti tadi yang saya contohkan, kecuali tadi hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, setelah selesai mendengar azan, kita berdoa. Nah, pasti antum semua sudah hafal kan? Karena sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan tentang doa setelah azan ya, pasti pelajaran fikih ibadah. Nah, Allah akan memberikan balasan surga bagi kita yang menjawab azan dan berdoa setelah azan. Subhanallah, meskipun kita belum ada kesempatan untuk bisa azan menjadi muazin, atau apalagi yang akhwat, karena yang akhwat kan tidak wajib, maka ternyata kita juga bisa mendapat pahala dengan menjawab azan. Nah, jadi semoga ini bisa memotivasi kita untuk terus mendapatkan pahala dari Allah. Jadi yang akhwat jangan sampai saya emang nggak bisa azan karena yang wajib kan laki-laki. Ternyata yang akhwat juga bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu dengan ketika azan, ketika muazin azan, antum bisa diam dulu ketika beraktivitas dan mendengarkan azan serta menjawabnya. Ya, jadi mudahkan dapat pahala dari Allah. Bagi yang ikhwan apalagi berusaha untuk menjadi muazin, kalaupun belum menjadi muazin tetap seperti tadi agar mendapatkan pahala juga. Nah, jadi dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW di halaman 8 ya, ini panjang hadisnya. Idza qala al-muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar thumma qala asyhadu an la ilaha illallah qala asyhadu an la ilaha illallah thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Min qabl bihi dakhala al-jannah. Nah, artinya jika seorang muadzin mengumandangkan azan seraya berseru Allahu akbar, Allahu akbar, lalu salah seorang di antara kalian mengucap Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian muadzin berseru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lalu kita harus berucap atau dia berucap asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin melanjutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin berseru hayya 'alas shalah, dan dia membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin berseru hayya 'alal falah, lalu dia menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, lalu dia menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian menutup azannya dengan lafaz la ilaha illallah. Lalu dia menjawab dengan lafaz la ilaha illallah. Jika orang yang mendengar azan melakukan hal itu dengan keikhlasan sepenuh hatinya, niscaya dia akan mendapatkan surga atau akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ini yang berbicara adalah Rasul langsung. Di mana kalau kita ingin mendapatkan surga, maka ketika azan kita diam dan mendengarkan serta menjawab azan seperti contoh tadi. Ya, kecuali yang la haula wala quwata illa billah ketika hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Dan mudah ya kita ingin mendapatkan surganya Allah, mendapatkan pahalanya Allah, yaitu dengan diam ketika azan dan menjawab panggilan azan ketika muadzin mengumandangkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di halaman 8 ini ada doa setelah azan. Ustaz ingatkan lagi ya, karena ini sudah Ustaz ajarkan doanya di pelajaran fikih ibadah. Tapi untuk mengingat, bagi yang belum mengumpulkan doanya bisa nanti kirimkan ke Ustaz ya. Bagi yang sudah tidak perlu lagi. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nah, ini hadis Rasul juga, berarti doanya itu memohon kepada Allah ya. Artinya ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangunkanlah beliau dalam tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan, maka dia akan memperoleh syafaat dariku pada hari kiamat. Nah, maksudnya apabila kita membaca doa ini, maka Nabi Muhammad akan memberikan syafaat bagi orang-orang di hari kiamat nanti yang membaca doa setelah azan. Nah, itu ya. Jadi antum semua, bagi yang belum menghafalkan silakan dihafalkan. Bagi yang sudah amalkan ya, ketika sudah mendengar azan maka bacalah doa setelah azan ini. Ya, semangat untuk semuanya. Tugasnya hanya menyimak saja pada hari ini dan mencoba berusaha ketika azan berkumandang, maka kita berusaha untuk diam dan mendengarkan serta menjawab panggilan azan itu. Ya, saling mengingatkan. Kalau Ustadz juga lupa, misalkan antum melihat Ustadz, nah Ustadz masih bicara atau ngobrol ketika belajar, maka ingatkanlah Ustadz ataupun teman-teman antum semua ketika lagi ada azan kemudian masih bermain, maka ingatkanlah, sama-sama saling mengingatkan ya. Semangat semuanya, semoga Allah mudahkan untuk kita semua dalam beramal sholih, dan semoga senantiasa Allah permudah juga kita untuk meraih surganya Allah, meraih pahalanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dengan membaca alhamdulillah pelajaran kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.